Pesantren yang dirintis pertama kali oleh Kiai Haji Tamim Irsyad pada tahun 1885 ini dengan upaya serta kerja keras sehingga terwujudlah salah satu lembaga pendidikan Islam yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, yang secara bahasa Darul berarti rumah atau gudang sedangkan Ulum, jamak dari ilmu yang berarti ilmu-ilmu, sehingga secara garis besar Darul Ulum memiliki arti gudangnya ilmu-ilmu, yang filosofinya tampak jelas dalam nama pondok pesantren tersebut. Sehingga, sampai detik ini Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, masih dipercaya untuk mengayomi para santri dari penjuru Nusantara kurang lebih sekitar 13.036 santri pada Maret tahun 2020 yang menimba ilmu di sana. Tokoh-tokoh muda dari pesantren Darul Ulum Rejoso cukup banyak, seperti Kiai Haji M. Afifuddin Dimyati, Gus Awis, Gus Hans, presenter, politikus, Gus Sentot, politikus, Gus Zuem, tokoh agama, Kiai Haji Holil Dahlan, dan lain-lain. Jamaah, ngaji, sekolah merupakan slogan dari salah satu pesantren yang berada di Jawa Timur, tepatnya di kota yang memiliki julukan Kota Santri, Jombang. Pesantren yang dimaksud yakni Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Pastinya bagi santri yang ada di sana slogan ini tidak asing dan sudah dijadikan prinsip bagi mereka dalam menimba ilmu di sana. Slogan ini telah dicetuskan oleh salah satu al-mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso dan sekaligus pengasuh di pondok ini. Kiai Haji Mustain Romli pernah dawuh kepada santrinya yang berbunyi, "Santri nyoso iku jamaah terus ngaji terus sekolah." Santri nyoso adalah sebutan untuk santri yang menimba ilmu di sana. Sebutan ini sudah muncul sejak dulu dan sudah menjadi sebutan di masyarakat luas. Maka dari itu berjamaah ketika melaksanakan sholat fardu merupakan hal yang sudah biasa di sini dan jika tidak dilaksanakan oleh para santri tentunya ada hal yang kurang dalam dirinya. Tidak hanya itu, kebudayaan mengkaji kitab kuning di sini masih kental dan pasti akan terus dilestarikan. Karena bagaimanapun juga slogan tersebut adalah salah satu ciri pesantren Darul Ulum khususnya dan pesantren Nusantara pada umumnya. Yang membedakan dengan pondok salaf adalah di Pondok Pesantren Darul Ulum tidak mengesampingkan pendidikan formal atau sekolah pada umumnya. Sehingga di sini bisa dikatakan semua seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat karena mengaji dan sekolah saling melengkapi dengan tidak melupakan kewajiban sholat fardu, serta nilai plus ketika dilaksanakan secara berjamaah. Namun, di dalam judul terdapat kata bernasabah, yang artinya sebagai santri kita tidak hanya jamaah, ngaji, sekolah melainkan juga belajar menjadi nasabah, menjadi pelaku ekonomi aktif sejak dini. Program ini telah diterapkan aktif dan sejak terdahulu oleh salah satu asrama yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum, yakni Asrama Ardels. Asrama ini diasuh langsung oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Pondok, MPP, Darul Ulum sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia di Jombang. Beliau adalah Drs Kiai Haji Holil Dahlan. Asrama di sini merupakan tempat tinggal para santri selama mereka menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang paling penting ialah asrama sebagai sarana tempat untuk menimba ilmu keagamaan setelah mereka menimba ilmu formal di sekolah. Program santri sebagai pelaku ekonomi ini sangatlah efisien dalam kebermanfaat kedisiplinan santri dalam mengatur keuangannya. Tidak hanya dirinya sendiri, melainkan orang sekitar akan mengambil manfaat dari program tersebut. Pada umumnya santri menyimpan keuangan sendiri untuk kepentingan dan kepuasan dirinya untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya dalam melakukan transaksi yang bebas. Pastinya mereka akan langsung merasakan dampak dari penyimpanan keuangan dan pengelolaan keuangan sendiri yang kadang tidak teratur bahkan sampai mereka lalai dengan membeli yang tidak perlu dan berujung habis sebelum waktunya. Karena di usia santri yang masih remaja mengontrol sesuatu tidaklah mudah, mereka hanya ingin bersenang-senang dan melakukan tindakan sesuai nafsunya saja. Program Asrama Ardels yang dimaksud ialah menitipkan uang kepada pimpinan asrama selama santri menimba ilmu di Asrama Ardels khususnya, yang berupa tabungan pokok untuk pengeluaran uang saku harian santri, makan bulanan, dan kebutuhan lainnya.
Nantinya, setiap santri asrama Ardels diwajibkan memiliki tabungan sendiri-sendiri dengan pembukaan tabungan dilakukan pada awal masuk pembelajaran di asrama Ardels. Santri dan kedua orang tua diminta untuk tanda tangan di atas surat pernyataan berisi ketentuan tabungan di atas materai seperti pada bank umumnya. Sistem yang dijalankan pun sama persis dengan bank pada umumnya, dengan pembeda tanpa bunga dan kur pinjaman bank. Dengan adanya program tersebut, santri asrama Ardels dilarang untuk membawa uang sendiri sepeser pun dengan alasan apapun. Jika ketentuan tersebut dilanggar, santri akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Disinilah salah satu manfaat yang didapat dari program ini, yakni santri bisa mengontrol emosional diri dalam bertransaksi. Program ini juga sudah menyediakan tempat untuk penitipan uang atau setor tunai langsung yang dilakukan oleh orang tua santri seperti kantor bank pada umumnya. Di kantor asrama sudah terdapat pembina yang merupakan ustadz dari asrama tersebut untuk melayani orang tua dalam penitipan uang seperti halnya sebagai nasabah. Biasanya, orang tua santri menitipkan uang secara langsung, setor tunai untuk anaknya ketika mereka melaksanakan sambangan putranya dan transfer ketika sedang di rumah. Kemudian pada pelaksanaan program ini santri akan dijatah oleh pengasuh pada setiap harinya dari tabungan tersebut. Pada pagi hari sebelum berangkat ke sekolah para santri akan mengambil urutan antrian untuk mendapatkan jatah uang saku harian dari tabungannya seperti bank pada umumnya. Namun, perbedaannya di sini yang membagikan uangnya adalah pengasuh secara langsung yang sekalian para santri pamit untuk berangkat sekolah dengan bersalaman. Santri akan mengambil buku tabungannya dan menuliskan berapa yang ingin ia ambil. Di sini, pengasuh sudah menetapkan uang saku pada setiap harinya, yaitu Rp10.000 untuk semua tingkatan santri dan bagi santri yang taat akan peraturan asrama bisa mengambil lebih, biasanya pada saat awal bulan dengan maksimal Rp50.000 sekali dalam satu periode per bulan. Sehingga para orang tua bisa mengetahui kira-kira berapa untuk kebutuhan selama 1 bulan dengan melihat rekapan tabungan tersebut. Selanjutnya program ini bisa berjalan dengan adanya perputaran uang seperti bank pada umumnya. Di sini pengasuh akan memberikan fasilitas jual beli kebutuhan santri melalui koperasi asrama bermodal dari deposit para santri di tabungan yang nantinya pembayaran bisa melalui tabungan tersebut. Keuntungan dari koperasi akan dipergunakan untuk perbaikan dan pembaruan fasilitas asrama. Koperasi ini juga diolah langsung oleh pengasuh dan pembina asrama yang dibantu juga dengan para santrinya untuk mengolah secara fisik seperti pemasukan stok dan penjagaan koperasi langsung. Tidak hanya itu, untuk pembina yang bertugas sebagai pelaksana kantor asrama akan mendapatkan keuntungan dari koperasi bukan dari deposit langsung santri sehingga tidak ada kemungkinan adanya unsur riba di sana dan pastinya tujuan falah juga bisa tercapai. Selain koperasi santri, para santri juga memiliki tekad untuk membuka lapak dagang layaknya UMKM dengan penjualan berbagai macam makanan ataupun minuman yang pembayarannya juga melalui tabungan santri. Nantinya santri akan melaporkan hasil penjualan kepada pembina untuk dicairkan. Nantinya juga keuntungan dari sini akan diserahkan kepada pengasuh untuk kegiatan asrama seperti PHBN atau PHBI. Namun, perlu diingat, santri yang memiliki tabungan juga tidak bebas dalam membeli. Pengasuh akan membatasi pembelian untuk mengontrol keuangan pribadi santri. Pada akhir tahun pembelajaran terdapat akad untuk mengakhiri seluruh transaksi yang ada di tabungan, semua rekapan transaksi tercatat dengan jelas. Dan jika terdapat sisa saldo di tabungan, pembina dan atau pengasuh akan melakukan persetujuan dengan orang tua apakah dana akan ditarik seluruhnya atau akan disedekahkan kepada asrama. Dengan ini perlu diketahui bahwa santri tidaklah serendah yang masyarakat luar ketahui, seperti kuno dan ketinggalan zaman. Di sini telah dibuktikan bahwa penerapan sederhana dalam kehidupan santri juga cerminan dari kehidupan layaknya di kota sebenarnya. Justru mereka akan lebih terlatih karena sudah diedukasi sejak dini.
Program perekonomian di pesantren, jika dipikir lagi memanglah sangat mustahil. Tetapi kemustahilan tersebutlah yang memotivasi para santri dan pengasuh untuk memberikan program pesantren yang selalu baru dan up-to-date dengan ciri khas cara yang berbeda. Dan perlu diketahui bahwa program ini sudah berjalan sejak 2014. Program ini juga sudah menyediakan tempat untuk penitipan uang atau setor tunai langsung yang dilakukan oleh orang tua santri seperti kantor bank pada umumnya. Di kantor asrama sudah terdapat pembina.